Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sampai kita bisa menjalankan puasa di Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Salawat beriringankan salam kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang penuh keberkahan, zaman modernisasi, zaman kaya akan ilmu ini yang mudah dicari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bersyukur. Hadirin pendengar kultum Ramadan pada tahun ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Pada ayat ini menjelaskan sesungguhnya jika kalian mensyukuri nikmatku, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan melebihkan nikmatnya kepada diri kita. Dan juga sebaliknya, jika kita mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Nikmat di sini adalah bisa berupa nikmat sehat, nikmat kita bisa diberikan kesempatan di bulan Ramadan pada tahun ini, nikmat kita bisa diberikan kesempatan untuk bertobat pada tahun ini, nikmat kita bisa sehat menjalankan ibadah puasa pada tahun ini dengan sehat. Itu merupakan nikmat Allah. Nikmat bukan hanya sekedar tentang rezeki, bukan hanya tentang materi. Nikmat Allah yang Allah berikan bisa berupa sehat, nikmat bisa berupa iman, kita bisa diberikan keimanan, kita bisa diberikan nikmat kita dalam keadaan Islam. Itu merupakan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan. Maka dari itu hendaklah kita bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucap kalimat hamdalah itu merupakan kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Dalam hadis ini menjelaskan kita harus memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Kita harus memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara ini. Yang pertama yaitu adalah waktu mudamu sebelum masa tuamu. Kita harus memanfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua. Yang kedua, kita harus memanfaatkan waktu sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Yang ketiga, kita harus memanfaatkan masa kaya kita sebelum datang masa kefakiranmu atau sebelum datang masa kemiskinanmu. Yang keempat, kita harus memanfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibuk kita. Yang kelima, kita harus memanfaatkan masa hidup kita saat ini sebelum datang masa ketika kita sudah meninggal. Dalam kelima perkara ini adalah 5 yang harus kita syukuri di bulan Ramadan ini. Kita masih diberikan waktu muda, masa muda dengan tubuh yang sehat. Kita harus manfaatkan perkara ini.
masa muda, waktu kita sehat, kita masih mempunyai rezeki yang cukup, kita masih diberikan waktu luang, dan juga kita diberikan waktu umur panjang hingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini. Jika waktu muda aja kita sudah untuk malas beribadah puasa, melakukan sunnah-sunnah, sunnah taraweh, sunnah sholat witir, sunnah apapun di bulan Ramadan ini, jangan harap kita ketika waktu tua bisa lebih semangat untuk melaksanakan ibadah. Jika di waktu sehat saja kita sudah malas dalam beribadah ketika kita sehat, bagaimana nanti ketika susah, ketika sakit, kita bisa semangat dalam beribadah. Sedangkan di waktu sehat saja kita masih malas untuk beribadah. Jika pada saat kita memiliki rezeki, kita mempunyai rezeki yang cukup, kita aja sudah malas untuk bersedekah, jangan harap nanti ketika kita miskin kita bisa mengeluarkan harta yang lebih untuk jalan kebaikan, untuk jalan fisabilillah. Jika ada waktu luang, kita enggan mempelajari ilmu agama, maka jangan harap ketika saat kita sibuk duduk atau kita sibuk dengan duniawi ini, kita menyempatkan waktu diri untuk menimba ilmu. Maka manfaatkanlah waktu luang kita untuk mempelajari ilmu agama. Yang terakhir, jika kita diberikan umur panjang, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang sangat berharga ini, kita enggan bertakwa, kita enggan melaksanakan ibadah, kita enggan bertobat diberikan kesempatan di bulan Ramadan ini. Apakah kita mau tunggu sampai kita mati untuk kita bertaubat? Maka dari itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar Kultum Ramadan pada hari ini, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.